Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota. Pada kesempatan ini kami akan membahas studi kasus perpajakan dengan judul SPT nihil menjadi kurang bayar. Topik ini kami angkat karena dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan seluruh penghasilannya, khususnya penghasilan tambahan di luar penghasilan utama, sehingga dapat mempengaruhi status pajak. Pada slide pertama, ini ditampilkan judul pembahasan kami, yaitu SPT nihil menjadi kurang bayar. Secara umum, SPT nihil berarti tidak ada pajak yang harus dibayar ataupun dikembalikan. Namun, dalam kondisi tertentu, status ini bisa berubah apabila terdapat penghasilan yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, melalui studi kasus ini, kami akan menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, pada slide ini, kami akan menjelaskan studi kasus yang terjadi. Pada skenario awal, wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan tahun 2025 dengan status nihil. Hal ini dikarenakan perhitungan pajak hanya didasarkan pada gaji tetap bulanan yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, sehingga tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Namun, terdapat fakta baru yang ditemukan, yaitu adanya penghasilan tambahan berupa honorarium, freelance, dan jasa desain dari 3 klien yang berbeda dengan total sebesar 75 juta. Penghasilan ini belum dipotong pajak dan juga belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Dengan adanya penghasilan tambahan tersebut, maka total penghasilan wajib pajak menjadi lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya. Akibat dari kondisi ini, SPT yang sebelumnya berstatus nihil berubah menjadi kurang bayar karena terdapat pajak terutang yang belum dibayarkan atas penghasilan tambahan tersebut. Melakukan pembetulan pajak. 1. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yaitu untuk menjalankan kewajiban sesuai UU KUP pasal 8 tentang hak pembetulan SPT. 2. Hindari pemeriksaan. Untuk mencegah DJP menemukan data pihak ketiga yang tidak sesuai dengan laporan yang telah kita buat. Ketiga, akurasi data. Memastikan profil keuangan sinkron untuk keperluan perbankan atau investasi. Selanjutnya, alur pembetulan di Cortex. Prosesnya sangat simpel dan terdiri dari 5 langkah. Dimulai dari step 1, kita cukup login ke portal Cortex menggunakan akun pribadi. Setelah masuk, kita lanjut ke step 2, yaitu memilih menu SPT dan klik opsi pembetulan pada laporan yang ingin diperbaiki. Di step 3, kita tinggal menginput data atau menambah penghasilan neto yang sebenarnya agar laporan kita menjadi akurat. Selanjutnya, kita hasil input data tadi menyebabkan status kurang bayar atau KB. Kita masuk ke step 4 untuk melakukan pembayaran. Di sini kita tidak perlu pindah aplikasi karena fitur e-billing sudah terintegrasi langsung untuk memudahkan proses bayar. Dan yang terakhir, di step 5 kita cukup klik submit untuk mengirim laporan dan secara otomatis kita akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda pembetulan telah sukses. Namun perlu kita perhatikan bagian konsekuensinya sanksi administrasinya berdasarkan pasal 8 ayat 2. Jika pembetulan menyebabkan kurang bayar, maka dikenakan sanksi bunga per bulan sesuai tarif KNK. Sanksi ini dihitung sejak batas waktu pelaporan berakhir dengan batas maksimal 24 bulan. Kabar baiknya, sistem Cortex sudah sangat cerdas karena nilai sanksi ini akan dihitung secara otomatis sehingga kita tidak perlu bingung menghitungnya secara manual lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan laporan SPT antara SPT normal awal dan SPT pembetulan ke-1. Terlihat pada penghasilan neto awal sebesar 120 juta, kemudian setelah pembetulan meningkat menjadi 195 juta, sehingga terdapat selisih 75 juta. PTKP tetap sama, yaitu 58.500.000, karena status wajib pajak tidak berubah. Namun, akibat kenaikan penghasilan PPh terutang juga meningkat dari Rp3.075.000 menjadi Rp14.325.000 dengan selisih kurang bayar sebesar Rp11.250.000.
Awalnya status SPT adalah nihil karena pajak sudah dipotong dari gaji. Tetapi setelah pembetulan berubah menjadi kurang bayar, sehingga wajib pajak harus melakukan setor mandiri. Selanjutnya, pada step 1 dashboard Cortex, wajib pajak masuk ke menu layanan tax return untuk melihat riwayat pelaporan secara real time. Setelah itu, memilih jenis pajak PPh orang pribadi, menentukan tahun pajak yang akan dibetulkan, lalu klik tombol Create Amendment atau buat pembetulan. Oke, selanjutnya step 2, update penghasilan. Yang pertama itu penghasilan freelance, masukkan ke kategori penghasilan neto dalam negeri lainnya atau pekerjaan bebas. Yang kedua, NPPN. Jika menggunakan norma, pastikan kode KLO dan tarif norma misal 50% sudah sesuai. Yang ketiga, bukti potong. Cek apakah ada pajak yang sudah dipotong klien di menu Pre-populated data.